Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Cungkring. Video kali ini saya kedatangan HP Redmi Note 8 milik subscriber. Jadi permasalahannya sama seperti HP Redmi Note 8 kebanyakan ya. Kita coba buka dulu aja. Jadi permasalahannya adalah HP ini tidak memiliki baseband. Kita masuk ke pengaturan, luaran spesifikasi, versi pita basis tidak ada. Dampaknya adalah HP ini tidak bisa menyalakan WiFi dan tidak bisa dipasang kartu SIM. Coba kita cek bagian WiFi. Kalau Bluetooth bisa aktif, WiFi kita on kan, dia hanya seperti ini, dia tidak mau on ya. Kita tunggu lama pun ini nggak mau on, WiFi-nya itu nggak bisa dinyalakan. Kemudian dia juga tidak bisa membaca kartu SIM ya. Kita coba buka ini apakah ada kartu SIM-nya. Jadi ini sudah dibongkar oleh rekan saya, tetapi tidak dieksekusi. Biasa hanya dibongkar, kemudian yang mengeksekusi adalah saya sendiri. Tidak ada kartunya, kita coba carikan kartu. Ini dia, saya siapkan kartu saya pribadi, ini Axis dan Indosat. Kita coba pasangkan, sudah terpasang dan dia tidak mau membaca kartu SIM ya. Kita lihat dia tidak mau membaca kartu SIM. WiFi-nya tidak mau menyala, kartu SIM juga tidak terbaca. Kita coba cek email, emailnya juga nol ya, nggak ada nomor emailnya. Jadi sebelumnya saya pernah membuat video tentang Redmi Note 8, kasusnya seperti ini. Kenapa saya buatkan lagi? Karena saya upgrade ini ya. Jadi mohon maaf sekali, trik yang pernah saya share dengan mengganti IC SDR 660 itu sebenarnya eksekusi yang salah. Sekalipun dia jadi, biasanya dia kambuh lagi 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan dia kambuh lagi. Dan setelah saya perhatikan atau konsultasi dengan rekan-rekan teknisi yang lain, ternyata permasalahan utamanya bukan dari IC SDR, melainkan dari IC CPU. Jadi sebelumnya saya mohon maaf sekali terkait video saya yang Redmi Note 8 itu tidak bisa menyalakan WiFi dan membaca kartu SIM. Kita buatkan video ini sebagai upgrade ya, upgrade dari penanganan HP tersebut. Oke, langsung saja kita akan eksekusi ini HP-nya. Jadi masalahnya adalah itu, tidak bisa membaca kartu SIM, tidak bisa menyalakan WiFi, emailnya juga nol, PSP-nya tidak diketahui. Langsung saja, ini kata pemiliknya ini belum pernah diperbaiki, akan kita bongkar. Ini dia kondisi mesinnya, kita akan lihat menggunakan mikroskop. Untuk bagian IC SDR ini belum pernah dibongkar sama sekali ya, masih utuh seperti ini. Dan untuk IC CPU ini akan kita cek, dan dia juga masih utuh, belum pernah dieksekusi. Jadi video kali ini kita melakukan 2 update ya, atau 2 hal yang kita update. Yang pertama adalah komponen yang kita eksekusi. Di video awal kita mengeksekusinya adalah IC SDR, tapi kita update eksekusinya adalah IC CPU, karena memang permasalahan utamanya berasal dari CPU. Kemudian update yang kedua adalah dalam cara mengangkat IC. Jadi saya tidak menggunakan pencongkel tapi dengan pengungkit ya. Apa bedanya itu? Biasanya kan saya menggunakan pencongkel seperti ini ya, kita congkel dari bawah IC. Kemudian kali ini saya upgrade skill menggunakan pengungkit ya, diungkit. Seperti apa eksekusinya nanti kita perhatikan bersama. Namun di sini untuk kaleng tetap kita singkirkan ya bagian, karena ini kalau tidak disingkirkan ini kita tidak bisa melakukan pengangkatan terhadap IC CPU. Kita akan buang ini kaleng yang menutupi CPU sebagian. Kita gunakan tang potong. Ini dia sedikit kaleng sudah kita singkirkan ya. Berikutnya akan kita lanjutkan dengan proses pembersihan lem pada tepi IC. Namun sebelumnya saya akan tutupi juga ini IC UFS supaya tidak kepanasan. Seperti ini ya penampakannya setelah kita tutupi IC UFS-nya. Tujuannya supaya UFS-nya tidak kepanasan. Langkah berikutnya saya akan coba bersihkan lem IC. Kita gunakan panas 230, anginnya 110 untuk proses membersihkan lem IC. Video ini tidak saya percepat ya, barangkali ada yang pengen durasinya itu panjang.
Oke, proses pembersihan lem IC sudah cukup. Jadi durasinya kurang lebih seperti itu ya, kalau tidak dipercepat ya. Cukup membosankan, tapi nggak apa-apa. Nah, upgrade yang kita maksud eksekusi IC itu kan, kalau yang sering mengikuti video saya, biasanya saya mengangkat IC dengan cara dicongkel ya. Dari bawah IC kita masukkan, mencongkel, kemudian kita angkat. Tapi kali ini kita tidak akan mencongkel dari bawah IC, tapi kita akan ungkit, ini alat pengungkitnya ya. Nanti kita akan ungkit IC-nya sampai dia terangkat. Nah, dulu itu saya menggunakan settingan panas 380 dan anginnya 50. Karena metodenya kita rubah, telan blowernya pun ikut kita rubah, kita sesuaikan. Kita turunkan panasnya menjadi 350 dan anginnya menjadi 45. Kan blower perlahan, kemudian nanti akan kita ungkit IC-nya. Ini tidak saya percepat ya. Itu dia proses pengangkatan IC CPU ya, tidak saya percepat, durasinya bisa diperhatikan sendiri walaupun videonya mungkin jadi terkesan membosankan ya, tapi nggak apa-apa, bisa untuk belajar bersama. Kemudian akan saya bersihkan ini sisa timah dan sisa lem yang ada di IC maupun yang ada di PCB. Mungkin videonya akan saya percepat ya. Ini dia proses pembersihan PCB sudah selesai. Lanjut kita proses pembersihan IC. Proses pembersihan IC sudah selesai kita lakukan. Berikutnya proses pencetakan IC dengan kode SM6125. Kita carikan cetakan SM6125. Ini dia, kita punya cetakan SM6125. Ini akan kita gunakan untuk mencetak IC. Kita sesuaikan dulu kaki-kakinya. Ini sepertinya udah pas. Kita letakkan plat di atas IC. Beberapa ada yang request untuk proses pencetakan IC videonya jangan dipercepat. Oke, kali ini kita turuti ya request dari penonton menginginkan video proses pencetakan IC yang tidak dipercepat. Cetakan sudah berada di atasnya seperti ini. Oh, kurang jelas. Ini cetakan harus kita tahan ya, tidak boleh bergeser. Kemudian kita kasih timah pasta. Kita gosok-gosok dengan jari bisa. Jari kanan untuk menggosok timah. Tangan kanan maksud saya. Tangan kiri untuk menahan plat supaya tidak berpindah posisi. Dan kita bisa bersihkan dengan tisu. Lanjut, kita akan panaskan menggunakan blower. Kita akan blower dengan suhu 350. Kita panaskan perlahan. Putar dulu. Dan kita panaskan dari pojok. Ya, udah cukup, hanya seperti itu. Dan tinggal kita ratakan menggunakan pisau. Pisau harus tajam dan kondisi timah harus dalam keadaan masih panas. Kalau dia semakin dingin, maka timahnya akan semakin keras. Lebih susah untuk kita ratakan. Sekali cetak sudah cukup rata ya. Kita tambah sedikit, ini ujungnya masih ada yang belum merata walaupun hanya sedikit.
bersihkan lagi dengan tisu dan tinggal kita panaskan lagi. Kita ratakan sekali lagi ya, supaya hasilnya benar-benar rata. Dan terakhir biasanya saya kasih fluk. Dan kita panaskan lagi. Kita lepas dari cetakan, sedikit timah yang tersisa ini di tengah mengganggu, kita buang saja. Ya, seperti ini. Yang terakhir kita kasih fluk dan kita panaskan sekali lagi tanpa cetakan ya, jadi langsung ke IC. Dan ini dia hasil air setelah kita melakukan pencetakan IC, siap untuk kita pasang ke mesin ya. Jadi ini timahnya rata, belajar yang rapi sekalian seperti ini ya. Kita siapkan mesin, kita akan pasang IC. Kita letakkan IC CPU di atas mesin ya. Kita presisikan mengikuti titik di tepian. Ini masih blur. Oke, ini fokus. Kita akan blower perlahan IC-nya. Agak susah sebenarnya saya memasang IC menggunakan mikroskop ya, karena sudah terbiasa tanpa menggunakan mikroskop. Sudah cukup ya proses pemasangan IC. Lanjut akan kita dinginkan. Baik, jika dirasa mesin sudah cukup dingin, kita bisa lepas ini pelindung IC UFS ya. Oke, ini mesin sudah kita kerjakan, saatnya kita rangkai ke perangkat ya. Ini mesinnya ya, tidak ada yang kita tukar ya. Konektor antena kita pasang sekalian. Penutup mesin juga kita pasang ya, supaya mesinnya presisi, penguat sinyalnya juga berfungsi. Dan sekarang saatnya kita mencoba HP-nya, kita nyalakan, kita tekan tombol power. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih bergetar, muncul logo Redmi. Minimal dia nyala, hasil urusan belakang. Kalau nggak nyala panik ya. Kita sambil tunggu HP-nya sampai ke menu, kita curhat sedikit ya. Kita hari Minggu tetap counter, kita tetap servis, walaupun sebenarnya pengen libur ya, tapi alhamdulillah sekali antrian sangat banyak ya. Jadi mau libur pun rasanya nggak tega. Kasihan ya yang sudah mempercayakan kepada kami untuk memperbaiki HP-nya yang rusak. Jadi walaupun hari Minggu ya tetap kita berangkat. Kak, malas ya kita gunakan hari Minggu ini untuk membuat konten. Kita tunggu dia sampai ke menu. Oke, dia sudah berhasil sampai ke menu ya. Kita buka, pinnya masih sama karena mesinnya tidak kita rubah ya. Jadi ada mesin dari awal video ya, tetap ini, nggak kita tukar-tukar mesin. Oke, kita coba. Oh, WiFi sudah hidup sepertinya. Kita cek pengaturan dan ya benar sekali, WiFi sudah bisa hidup, pertanda bagus. Kita coba pencarian. Ya, WiFi Androcell sudah muncul ya. Kemudian kita cek di tentang telepon, keseluruhan spesifikasi, versi pita basis juga sudah ada datanya. Oke, kita masuk ke telepon, bintang pagar 06 pagar, email juga sudah muncul, pertanda baik. Kita akan pasang dua kartu SIM lagi. Kartu SIM milik saya ada Axis dan Indosat. Kartu SIM terbaca, aduh ini ada pinnya ya, karena kartu SIM pribadi saya ada pinnya. Dua kartu SIM terbaca semuanya, sinyal pun muncul. Baru satu ya yang muncul ya, coba kita tunggu dulu. Dua-duanya sudah muncul sinyal ya, kita kasih lihat di sini. Jadi dua kartu terbaca semuanya dan sinyalnya muncul semuanya. Kita coba nyalakan data seluler 4G ya, sudah tampil jaringan 4G. Coba kita gunakan untuk cek pulsa. Dan cek pulsa juga lancar, pulsa saya masih 15.000 alhamdulillah. Sinyal 4G, cek pulsa lancar, artinya ini sudah normal ya. Jadi untuk perbaikan Redmi Note 8 yang benar adalah seperti itu. Untuk kasus WiFi tidak menyala, kartu SIM tidak terbaca, emailnya biasanya 0, baseband juga tidak diketahui. Ini internet sudah jalan ya, pakai kartu saya itu ada notifikasi Facebook, Instagram, WhatsApp udah bermasuk ya. Artinya internet jalan, cek pulsa jalan ya. Pelajaran yang kita dapat petik dari video ini adalah kerusakan koneksi IC CPU bisa
mengakibatkan baseband tidak diketahui. Dampak daripada baseband tidak diketahui adalah dia tidak bisa menyalakan WiFi dan tidak bisa mendetek kartu SIM. Perbaikannya adalah ke area CPU supaya basebandnya bisa muncul kembali. Kemudian di video saya sebelumnya, kenapa kita ganti IC SDR itu dia bisa normal, itu kemungkinannya karena kena panas ya, CPU-nya juga terimbas panas, akhirnya koneksinya kembali membaik. Namun itu hanya biasanya nggak bertahan lama, 2 bulan 3 bulan dia kambuh lagi. Tapi untuk eksekusi CPU seperti ini, insya Allah awet permanen ya, sampai HP-nya mati lagi. Baiklah, semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solder panas, mantap.